wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulik Karam Suasa dengan NIM 2310171. Baik, saya akan di sini menjelaskan tentang etika bermedia sosial. Apa itu etika? Etika adalah ilmu atau ajaran tentang baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan. Etika membahas apa yang seharusnya dilakukan seseorang agar tindakannya dianggap benar, pantas, dan bermoral dalam hubungan dengan orang lain maupun dirinya sendiri. Kesimpulannya adalah etika dalam bermedia sosial sangat penting agar setiap orang dapat berinteraksi dengan sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Dengan beretika, kita bisa menghindari konflik, menghormati orang lain, serta menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di dunia maya atau di media sosial. Etika juga membantu menciptakan lingkungan media sosial yang positif, di mana setiap pengguna menimbulkan masalah. Kemudian prinsip dasar bermedia sosial. Prinsip dasar bermedia sosial itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab, yaitu berani menanggung akibat dari apa yang kita tulis atau kita bagikan di media sosial. Kemudian kejujuran, yaitu dengan menyampaikan informasi yang benar-benar, bukan hoaks atau fitnah. Dan selanjutnya, sopan santun, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan menghormati orang lain. Dan yang keempat, menghargai privasi, yaitu tidak menyebarkan data atau foto pribadi tanpa izin. Kemudian bijak dan berpikir dalam bertindak, mempertimbangkan dampak sebelum memposting sesuatu. Selanjutnya, contoh pelanggaran etika bermedia sosial. Contoh pelanggaran itu yang pertama, ujaran kebencian, yang dimana mengomentari di media sosial yang menyerang atau menghina suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perundungan di dunia maya atau bully yang dilakukan di media sosial. Kemudian penyebaran hoax atau berita palsu yang menyesatkan seseorang. Kemudian pencemaran nama baik, menyebarkan informasi tidak benar tentang seseorang. Kemudian pelanggaran privasi, yaitu membagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Adapun dampak pelanggaran di media sosial ada 2, yaitu pelanggaran individu dan pelanggaran masyarakat. Bagi masyarakat, pelanggaran individu itu dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri serta merasa stres dengan apa yang dia dapat di media sosial. Contohnya ketika seseorang menghina, memfitnah dan sebagainya di media sosial, maka individu tersebut akan stres dan sebagainya. Kemudian bagi masyarakat, jika banyak orang yang melanggar etika media sosial, bisa menjadi tempat yang penuh kebencian. Kenapa? Karena di media sosial orang itu bisa memfitnah atau berbicara yang bukan nyatanya atau menyebarkan hoaks. Jadi ketika kita melakukan itu, maka hubungan antara tetangga, teman, dan sebagainya akan menjadi rusak karena pelanggaran yang dilakukan dalam media sosial. Kemudian solusi dalam penanganan pelanggaran bermedia sosial. Solusi dalam penanganan pelanggaran bermedia sosial perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya menyelesaikan masalah saja, tapi juga agar masalah tersebut tidak kembali atau tidak terulang kembali. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu preventif, yang kedua kuratif, dan ketiga edukatif. Pendekatan penanganan dalam bermedia sosial, yang pertama itu preventif atau pencegahan, di mana pendekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di media sosial sebelum munculnya masalah. Fokusnya adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan menggunakan media sosial secara benar. Kemudian kuratif. Apa itu kuratif? Yaitu pendekatan kuratif itu dilakukan ketika pelanggaran media sosial sudah terjadi. Hal ini meliputi pemberian sanksi hukum, pemblokiran akun, hingga menghapus konten yang melanggar aturan. Kemudian edukatif. Edukatif ini adalah pendekatan yang lebih menggunakan pembinaan
pada masyarakat agar dapat menggunakan media sosial secara positif dan bermanfaat. Dan kesimpulannya adalah etika dalam bermedia sosial sangat penting agar setiap orang dapat berinteraksi dengan sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Dengan beretika, kita bisa menghindari konflik, menghormati orang lain, serta menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di dunia maya atau di media sosial. Etika juga membantu menciptakan lingkungan media sosial yang positif, di mana setiap pengguna saling menghargai, saling mensupport, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi, beretika bukan hanya tentang aturan, tetapi juga cara bagaimana menunjukkan kepribadian dan tanggung jawab sebagai pengguna media sosial yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.